Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yolanda SSMPD selaku pengampu mata kuliah penyuntingan dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan materi yang berjudul paragraf yang padu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Nadia Dewi Febriani. Yang kedua, Septia Handayani. Yang ketiga, saya sendiri Rakanawa Pesaputra. Definisi paragraf. Paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam penggabungan beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf itu diperlukan adanya kesatuan dan kepaduan. Syarat paragraf yang baik ada 4. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga kelengkapan, dan yang terakhir itu urutan. Kesatuan adalah keseluruhan kalimat dalam paragraf itu membicarakan satu gagasan. Penulis tentunya pernah mengalami kesulitan tentang cara mengakhiri atau berganti paragraf. Kesulitan itu terjadi karena kurang memahami bahwa tulisan telah berganti kalimat topik. Apabila ada sebuah paragraf yang memiliki 2 kalimat topik, paragraf tersebut dapat dikatakan tidak memiliki unsur kesatuan. Paragraf harus memperlihatkan satu maksud dengan jelas, yang biasanya didukung oleh semua kalimat topik atau kalimat utama. Kepaduan adalah keseluruhan kalimat dalam paragraf itu secara kompak atau saling berkaitan satu sama lain. Paragraf yang baik harus memperlihatkan hubungan antar kalimat yang erat. Paragraf yang dibangun dari kalimat-kalimat yang loncat berarti paragraf tersebut tidak padu. Loncatan-loncatan pikiran atau urutan waktu dan fakta yang tidak teratur akan terjadi menyimpang dari kalimat topik. Cara yang dapat dilakukan agar kalimat dalam paragraf menjadi padu: yang pertama, mengulang kata. Yang kedua, menggunakan kata petunjuk. Yang ketiga, menggunakan urutan-urutan ide. Kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Sedangkan paragraf dikatakan tidak lengkap apabila hanya dikembangkan dan diperluas dengan pengulangan-pengulangan atau kurang memiliki kalimat penjelas yang memadai. Dengan demikian, paragraf yang mengandung unsur kelengkapan selalu dibangun atas beberapa kalimat, bukan hanya 1 atau 2 kalimat. Paragraf yang hanya memiliki 1 atau 2 kalimat dapat membuat pembaca merasa kesulitan memahami makna detail dalam paragraf. Saya Septia Handayani dengan MPM 2019-21500-505. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan atau orderly. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urutan-urutan ide secara logis. Syarat ini mirip dengan kepaduan, hanya saja untuk urutan kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki keruntunan. Selanjutnya yaitu komponen paragraf. Komponen paragraf adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah paragraf. Komponen yang pertama berupa ide pokok yang dinyatakan dalam kalimat topik, dan komponen yang kedua berupa ide penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan ide pokok. Semua penjelasan harus mengacu kepada kalimat topik. Dan yang kedua yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi ide penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat topik sehingga terdapat kesatuan dan kepaduan paragraf. Selanjutnya yaitu letak kalimat topik. Kalimat topik dalam sebuah paragraf memiliki 4 letak. Yang pertama yaitu kalimat topik atau utama pada awal paragraf, yang kedua kalimat topik di akhir paragraf, yang ketiga kalimat topik di awal dan akhir paragraf, dan yang keempat kalimat topik menyebar di seluruh paragraf. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. Menurut Goris Keraf tahun 1980, 63-66 memberikan penjelasan tentang jenis paragraf berdasarkan sifat dan jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, dan yang ketiga paragraf penutup.
Selanjutnya yang kedua yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Letak kalimat utama juga turut menentukan jenis paragraf. Dari dasar tersebut, penulis menetapkan letak kalimat utama dalam paragraf sebagai salah satu kriteria penjenisan paragraf. Menurut pendapat Sirai dan kawan-kawan tahun 1985, 70-71 yang mengemukakan 4 cara meletakkan kalimat utama dalam paragraf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf induktif, yang ketiga, paragraf gabungan atau campuran, dan yang terakhir, paragraf tanpa kalimat utama. Yang ketiga, paragraf berdasarkan isi. Jenis paragraf berdasarkan isi seperti narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Selanjutnya, saya Nadia Dewi Febriani dengan NPM 2019-215-533 ingin menjelaskan tentang unsur-unsur paragraf. Dalam mengungkapkan gagasannya, sebuah paragraf didukung oleh unsur-unsur tertentu dengan fungsi yang berbeda-beda. Unsur-unsur tersebut dengan gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama adalah yang menjadi sumber dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan utama tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Gagasan utama yang eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Dalam jenis paragraf ini, gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Sementara itu, gagasan utama yang implisit umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif atau naratif. Dalam jenis paragraf ini, gagasan utama tersebut pada seluruh kalimat paragraf. Selanjutnya, gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Sesuai dengan namanya, kalimat penjelas dan dapat berisikan uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi, kutipan-kutipan, atau gambaran-gambaran yang bersifat parsial. Selanjutnya ada pengembangan paragraf. Yang pertama, cara pertentangan. Pengembangan paragraf dengan cara pertentangan biasanya menggunakan ungkapan. Ungkapan seperti berbeda dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak dari. Yang kedua, cara perbandingan. Pengembangan paragraf dengan cara perbandingan biasanya menggunakan ungkapan seperti seruan dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Dan yang ketiga, cara analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lainnya, memiliki kesamaan atau kemiripan. 4. Cara contoh. Kata seperti misalnya, contohnya, dan lain-lain. Ini adalah ungkapan-ungkapan dalam pengembangan untuk mengembangkan paragraf dengan contoh. Selanjutnya ada yang kelima itu cara sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian, baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Selanjutnya, cara definisi ialah merupakan adalah kata-kata yang digunakan dalam mengembangkan paragraf dengan cara definisi. Yang selanjutnya, cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Daftar Pustaka Herlinda 2013. Menyusun paragraf yang baik. Universitas Brawijaya Malang. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021. Yang kedua, https ciptacendikia.com. Menyusun kalimat menjadi paragraf padu. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021. Yang ketiga, Aditya R 2021. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dan contohnya. https www.suara.com. Neos 2021 09 20 19 26 59. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dan contohnya. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021. Yang keempat, ihsan. Jenis-jenis paragraf. https ceritaihsan.com. Jenis paragraf. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.
Yang kelima, https www.dapurimajinasi.com 2020-03, jenis paragraf berdasarkan isinya, .html, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.